Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Zikri dari kelas Kimia C dengan NIM 2103110606. Izin untuk menyampaikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu menjelaskan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Bapak Herfrizal Al-Sir. Materinya adalah syariat Islam, baik itu pengertian, pembagian, dan kekhususannya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada pengertian syariat Islam. Syariat secara bahasa adalah jalan yang lurus atau sumber mata air. Syariat secara istilah atau secara terminologis kita mengenalnya yaitu semua yang ditetapkan Allah kepada hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Nah, syariat juga bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya, baik melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ataupun juga pengakuan. Jadi, syariat Islam dapat diartikan sebagai hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Syariat Islam juga dapat diartikan hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada hambanya, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jadi ada 3 materi pokok yang menjadi subbab penting dalam penjelasan Pak Herfrizal Al-Sir kemarin. Yaitu yang pertama ada pengertian, ya kita sudah dijelaskan. Yang kedua adalah pembagian syariat Islam. Nah, pembagian syariat Islam itu jika dilihat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada iktiqadiyah atau keyakinan. Hukum iktiqadiyah adalah hukum yang berisi tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara dalam beramal. Misalnya tentang iktikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah untuk beribadah kepadanya dan beriktikad terhadap rukun iman. Nah, hukum iktiqadiyah membahas keyakinan yang semestinya harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Hukum iktiqadiyah adalah bagian dari pokok agama. Yang kedua adalah amaliyah atau aplikasi atau juga fikih dan akhlak. Hukum amaliyah adalah hukum yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dalam beramal. Misalnya, tata cara mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum amaliyah lainnya. Hukum amaliyah adalah bagian dari cabang agama atau far'iyah karena dibangun di atas iktiqadiyah. Jadi, amaliyah ini dibangun di iktiqadiyah. Jadi harus ada iktiqadiyah dulu, baru di atasnya ada amaliyah. Jadi benar dan rusaknya amaliyah, sekali lagi, yang kita kerjakan itu tergantung dari benar atau rusaknya iktiqadiyah. Jadi iktiqadiyah merupakan landasan awal ataupun dasar dari amaliyah, ya. Kemudian hukum amaliyah ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi vertikal dari bawah ke atas begitu. Kemudian hukum muamalah yaitu hukum amaliyah yang mengatur hubungan hukum seorang mukallaf antara satu dengan yang lain. Artinya itu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau horizontal. Kemudian yang ketiga, kalau tadi ada iktiqadiyah, ada amaliyah, yang ketiga itu ada hubungan antar unsur dalam syariat Islam. Nah, unsur syariat Islam yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama ada hakim, yang kedua ada mahkum bih atau mahkum fih, yang ketiga ada mahkum alaih. Nah, hakim secara terminologi merupakan pembuat yang menetapkan, yang memunculkan, dan sumber hukum. Ya, atau dia hakim ini terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama tadi itu, yang menetapkan, yang memunculkan, dan sumber hukum. Yang kedua itu menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkap hukum. Kemudian yang kedua, mahkum bih atau mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i Allah dengan Rasul. Mukallaf ini adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum yang berkewajiban dalam menjalankan syariat. Kemudian ada mahkum alaih, yaitu orang mukallaf yang dibebani oleh hukum-hukum syara. Kemudian yang ketiga, ya,
Tadi ada pengertian, pembagian. Yang ketiga ada kekhususan syariat Islam. Dalam bukunya Abdul Karim Zaidan jelaskan bahwasanya kekhususan syariat Islam itu ada atau kespesialan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, dia itu berasal dari Allah. Maksudnya apa? Allah lah yang menjadi sumber syariat diturunkannya kepada Nabi. Diturunkan, ya, maksud saya Allah lah yang menjadi sumber syariat diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril. Ada yang menjadi Al-Quran, ada yang menjadi sunnah, ya, maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi. Itu namakan dengan sunnah, ya, maknanya Allah yang memberi, namun lafaz yang menyebutkannya itu Nabi, terus sebut sunnah. Dengan demikian, syariat Islam yang dimaksud tidak hanya untuk umat satu golongan saja, tapi untuk seluruh manusia. Disebabkan apa? Karena disebabkan diturunkan kepada Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Hukum yang berasal dari Allah ini jelas relevan dengan kehidupan manusia karena diciptakan atau diadakan oleh pencipta umat manusia itu sendiri. Dan memang kalau dia untuk manusia, yang pasti tahu tentang manusia itu ya pencipta manusia itu sendiri, ya. Dan pasti hukum itu relevan begitu. Kemudian eh, dan hukum ini berlaku untuk semuanya, ya, tidak hanya saja berlaku di Arab saja, meskipun ya syariat kita itu kalau kita cerminkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis itu berbahasa Arab. Namun apakah itu untuk orang Arab saja? Tentu tidak. Ya, ini berlaku untuk semua manusia dimanapun berada dan bertujuan untuk menjaga, ya, tujuannya itu untuk menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kemudian yang pertama tadi berasal dari Allah, yang kedua balasannya dunia dan akhirat. Jadi ada reward dan punishment, ya, di dunia dan juga di akhirat. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, pernah berkata, kalian itu mulia karena kalian memakai Al-Quran, dan kalian itu hina ketika kalian meninggalkannya. Tentu saja, hukum yang berasal dari Allah ini berbeda dengan hukum negara. Karena pada negara hanya ada hukum sipil, sedangkan hukum dari Allah ini merupakan hukum yang kompleks. Hukum dalam Islam adalah hukum yang tegas karena bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia. Jadi, balasan dari melaksanakan hukum tersebut ataupun meninggalkannya akan dapat kita lihat nanti ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan, baik itu buruk maupun baik, ya, Allah akan balas. Walaupun nanti, ya, juga nah, kita juga juga akan mendapatkan balasannya itu di dunia, ya. Itu bisa dikatakan DP-nya lah, uang mukanya di dunia, ya. Pasti, ya, di dunia akan terdapat balasan, di akhirat pun nanti juga akan didapatkan balasan. Kemudian yang ketiga, bersifat universal. Apa maksudnya? Syariat ini bersifat umum, tidak hanya untuk orang Arab saja. Sekali lagi, tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan syariat ini juga berlaku untuk setiap zaman, ya. Setelah Nabi Muhammad SAW, baik itu di zaman sahabat, tabiin, ya, sahabat, ya, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, tabiin, ya, orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan sahabat. Nah, kemudian tabiin, ya. Tabiin ini orang yang berjumpa ya, orang yang tidak berjumpa dengan sahabat, ya, tapi berjumpa dengan tabiin. Dan seterusnya, ya, tabiin, ya, tabiin. Dan seterusnya sampai ke zaman kita nanti. Ya, kalau kita urutkan sampai ke zaman kita dapat dikatakan juga akan sampai ke hari kiamat. Karena memang syariat ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang senantiasa untuk selalu dekat dengannya. Kemudian maksud, ya, dari bersifat universal ini juga berhubungan dengan kesesuaiannya terhadap semua tempat, baik di daratan rendah ataupun daratan tinggi, ya. Jadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal pesisir ataupun pegunungan, ya. Syariat Islam ini akan dapat, ya, dilaksanakan di tempat manapun. Syariat Islam ini sesuai, ya, dengan segala tempat dan juga zaman.
atau kalau bahasa gaulnya itu up to date ya. Di mana-mana dia bisa ya, up to date ya, terbarukan. Jadi syariat Islam ini akan selalu ada dan akan selalu sesuai di segala tempat dan zaman. Dengan ketidaksesuaiannya itu hanya tampak ya. Ketidaksesuaiannya itu hanya akan tampak atau hanya akan berlaku ya, atau hanya akan dianggap oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat nih, telah sempurna. Yang ketiga bersifat universal. Yang keempat itu telah sempurna. Syariat Islam ini telah sempurna, yang artinya tidak ada satupun keperluan hajat manusia yang tidak ada hukumnya. Mulai dari hukum tentang ibadah ataupun tentang muamalat, semuanya ada. Ya. Dan itu sempurna untuk segala kehidupan manusia. Ketetapan hukum ini dalam syariat Islam itu cuma ada 5, yaitu wajib. Jadi kesempurnaan itu berfokus ya pada kelima ketetapan ini. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Haram misalnya kalau datang tempat ibadah agama lain ya dengan maksud mengacau, mencegah mereka dalam melaksanakan keyakinan mereka ya, itu haram ya. Itu contoh saja. Hukum syariah ini berdasarkan ketetapan hukum dibagi ya menjadi 3, yaitu hukum iktiqadiyah, hukum akhlakiyah, hukum amaliyah ya. Hukum iktiqadiyah apa? Hukum iktiqadiyah berkenaan dengan keyakinan. Hukum akhlakiyah apa? Hukum yang berkenaan dengan akhlak. Hukum amaliyah apa? Hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang berhubungan antara Allah dan manusia. Saya kira seperti itu penjelasannya. Mohon maaf atas kesilapan dan mungkin agak terbawa suasana, Pak. Maaf, izin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.